Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami kembali boleh melayani saudara lewat saat teduh ini. Sekalipun di dalam kesederhanaan ya, saya hanya ditemani oleh gitar saya. Dan saya mengajak saudara bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, lalu saat teduh berdoa syafaat ya. Cukup sederhana. Tetapi saya berharap lewat itu semua boleh membangkitkan kebiasaan baru, kebiasaan rohani yang luar biasa dalam hidup saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara, bahkan yang ada di sekitar saudara. Sungguh saya berharap saudara semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku melihat wajahmu, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu,
yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. akan karyamu, ku kagum akan keajaibanmu, akan perbuatanmu, akan pertolonganmu, akan mujizatmu, akan kuasamu, atas kebaikanmu. Ku kagum akanmu, kami memuji kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh.
selalu berkata kau ajaib, kau mulia, kau mulia, layak disembah untuk selamanya, untuk selamanya. Kau mulia. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji akan keajaiban-Mu Tuhan. Karena segala yang baik yang ada pada kami, semuanya karena karya-Mu, karena kasih-Mu. Sebab itu kami kan selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami kan memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sementara kami akan bersama-sama membaca firman, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus dan buat kami mengerti firman-Mu. Berikan kami rema untuk menjadi bekal perjalanan hidup kami, Tuhan. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, usahakan doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia ya. Tuhan itu baik. Saya masih boleh melayani saudara lewat kesempatan saat ini ya, dalam saat teduh hari ini, di mana saya sekarang akan mengajak saudara membaca Alkitab dari Roma pasal yang ke-8 ya. Roma pasal yang ke-8. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk terhadap hukum Allah, kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang
segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang dapat mengharapkan? Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat sekarang di dalam pasal yang ke-8 ini, kelanjutan dari kemarin yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Maksud kemarin itu yang waktu yang lalu ya, saat teduh yang kemarin, saat teduh yang lalu. Di mana dalam pasal yang ke-7, kita sudah melihat bahwa seharusnya sebagai anak Tuhan, kita sudah mendapatkan hidup yang baru. Kalau masih pakai hidup lama, tidak bisa. Kita hidup menurut yang dimau oleh Tuhan. Kita hanya tahu hukum-hukum Tuhan. Tetapi hukum-hukum itu justru akan membawa kematian bagi kita. Kenapa? Karena justru lewat hukum itu, kita justru lebih kelihatan betapa berdosanya. Ya, betapa berdosanya kita justru lebih kelihatan karena adanya hukum-hukum itu. Karena kita tidak mampu melakukannya. Kita hanya tahu tetapi tidak bisa melakukan. Karena tubuh ini sudah dibelenggu oleh dosa. Nah, pada pasal yang ke-8 kita melihat bahwa orang-orang di dalam Kristus bisa menang, ya.
bisa menang, sudah memperoleh hidup yang baru, yaitu lewat Roh Kudus. Karena itu di dalam pasal ke-8, Bapak Ibu akan berulang kali melihat tentang roh yang memimpin kita ya untuk kita menang atas daging ini. Ketika kita percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus yang mana lewat itu memampukan kita benar-benar untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sekali lagi, ketika saudara dan saya percaya Yesus, saudara bukan hanya menerima keselamatan, tetapi juga kehidupan yang baru. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita, di mana Roh Kudus itu membaharui seluruh kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin hari semakin ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah benar-benar keinginan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan ada dalam hidup saudara? Atau jangan-jangan tidak ada? Saudara masih hidup dipimpin oleh daging? Saya percaya sahabat-sahabat saat teduh hidup dipimpin Roh Tuhan. Dan saya mau ajak kita lebih lagi hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Biarlah Roh Kudus diperkuat kendalinya atas hidup kita lewat setiap saat teduh ini. Biar dia semakin mengendalikan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan pada kami bahwa kami harusnya hidup sudah dalam hidup yang baru ketika percaya Yesus. Karena memang itulah yang seharusnya terjadi. Biarlah benar-benar kami menghidupi hidup yang baru ini, di mana hidup kami selalu rindu dan mau berjalan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu biarlah bekerja kiranya dalam hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu kiranya Kau meteraikan dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari kita akan berdoa bersama saudara yang dikasihi Tuhan untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita akan berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Haleluya. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa aniaya karena firman-Mu, karena nama-Mu yang besar. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan tolong, kalau boleh lepaskan mereka dari siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Kuatkan mereka selalu Tuhan, karena tidak mudah apa yang mereka hadapi ini. Kiranya kuasa-Mu bekerja menolong mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa negara kami Indonesia. Berikan damai-Mu, kesejahteraan-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Ampuni Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, curahkan berkat-Mu atas Indonesia. Bahkan berikan pertolongan Tuhan, agar pertobatan yang besar terjadi atas Indonesia yang tercinta ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kiranya bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang gembala sidang, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan berkati hidup kami, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas di dalam melayani-Mu Tuhan, hati yang sungguh-sungguh taat kepadamu,
cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan perlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami lebih efektif di dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kiranya Kau memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Berkati mereka berlimpah-limpah secara rohani dan jasmani, dan jadikan mereka berkat bagi sekeliling mereka. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, maupun pelayanan mereka. Berkati juga pergaulan mereka, jauhkan dari pergaulan yang buruk di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit, juga orang-orang yang hari ini didoakan oleh sahabat-sahabat saat teduh ini karena mereka dalam kondisi sakit. Banyak beberapa rekan juga Tuhan, pendeta yang sakit, kami berdoa untuk mereka semuanya. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu Tuhan menjamah, menolong, menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang dalam masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni Tuhan. Tunjukkan kiranya kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat. Tapi bila semuanya ini Tuhan, lewat kesemuanya ini, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan, kiranya berikan kami kekuatan di dalam nama Yesus. Jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas kami semuanya. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.